teman-teman semua. Pada rangkaian kegiatan kunjungan lapangan kali ini, kami berkesempatan melakukan pemeriksaan sanitasi gedung atau bangunan dan lingkungan. Lokasi pemeriksaan sanitasi gedung kali ini yaitu di Gedung Maintenance Angkasa Pura. Adapun hal-hal yang dilakukan penilaian berdasarkan formulir tersebut adalah kondisi lingkungan luar atau halaman, ruangan bangunan, penyihatan air bersih, penyihatan udara ruang, pencahayaan, keberadaan vektor, pemeliharaan toilet dan kamar mandi, serta tempat sampah. Aspek pertama yang dilakukan pemeriksaan adalah lingkungan luar atau halaman. Pada Gedung Maintenance Angkasa Pura, terlihat halamannya bersih, tidak ada sampah yang berserakan, tetapi kurang tertata rapi. Hal ini dimungkinkan karena gedung ini bisa dibilang bengkel, jadi banyak barang-barang di luar yang tidak tersusun rapi, dan masih ada genangan air yang menggenang di depan pintu keluar gedung tersebut. Aspek kedua yang dilakukan pemeriksaan adalah ruangan bangunan. Dari hasil pemeriksaan didapat ruangan bangunan pada Gedung Maintenance Angkasa Pura bersih, lantainya kuat, kedap air, rata dan tidak licin. Dinding gedung tersebut rata dan memiliki warna yang terang. Langit-langitnya kuat, bersih, berwarna terang dengan minimal ukuran 3 cm. Akan tetapi ada beberapa ruangan yang tidak memiliki langit-langit. Untuk aspek ketiga yang dilakukan pemeriksaan adalah tentang penyihatan air bersih. Dari hasil pemeriksaan didapat pada gedung ini tersedia air bersih untuk kebutuhan karyawan dan memenuhi kapasitas persyaratan, dan distribusi air sudah menggunakan sistem perpipaan. Selanjutnya, aspek keempat yang dilakukan pemeriksaan adalah penyihatan udara ruang. Untuk melakukan pemeriksaan aspek ini, kami melakukan pengukuran suhu dan kelembapan dengan menggunakan alat yang bernama isometer. Dari hasil pengukuran didapatkan suhu pada ruangan masih memenuhi syarat, yaitu 18 sampai dengan 26 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan didapatkan bahwa kelembapan ruangan tersebut tergolong rendah atau bisa dibilang kering, yaitu dengan nilai di bawah 65%. Selain itu, kami juga melakukan pengukuran kebisingan dalam ruangan. Hasil pengukuran didapatkan tingkat kebisingan masih tergolong baik dengan nilai di bawah 85 desibel. Aspek kelima yaitu pencahayaan. Setelah melakukan pemeriksaan, didapatkan bahwa pencahayaan pada ruangan tersebut baik dan nyaman bagi karyawan dengan minimal 100 lux. Untuk aspek 6 dilakukan pemeriksaan keberadaan vektor. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan keberadaan vektor, baik itu kecoa, lalat, nyamuk maupun tikus. Untuk jentik nyamuk sendiri dilakukan pemantauan di laboratorium. Pada laboratorium dilakukan pengembangbiakan jentik nyamuk hingga ia dewasa. Setelah dewasa akan dilakukan identifikasi jenis spesies dari nyamuk tersebut. Berdasarkan informasi, nyamuk yang berada di sekitar gedung maintenance ini adalah nyamuk berjenis Anopheles. Aspek ketujuh yaitu pemeriksaan pemeliharaan toilet dan kamar mandi. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa toilet dan kamar mandi pada gedung ini masih menyatu dan belum terpisah. Akan tetapi sudah dibedakan peruntukannya bagi wanita dan pria. Toilet bersih, lantai dan dinding kedap air dan tidak licin serta tersedia wastafel. Akan tetapi ketersediaan air bersih masih kurang karena ditemukan air pada bak kamar mandi kotor dan terdapat serangga air. Hal tersebut dipicu karena kamar mandi yang jarang digunakan. Walaupun begitu, tidak ditemukan jentik nyamuk pada bak kamar mandi tersebut. Terakhir yaitu pemeriksaan tempat sampah. Pada gedung ini sudah tersedia tempat sampah dengan radius 10 meter. Tempat sampahnya terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, dan tertutup.
Setelah seluruh aspek dilakukan pemeriksaan, maka di akhir ada pengkategorian dengan sistem penilaian, yang mana kategori baik itu memiliki nilai lebih dari sama dengan 75, dan kategori buruk itu memiliki nilai kurang dari sama dengan 75. Dari seluruh hasil penilaian dan pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa jumlah nilai pemeriksaan gedung ini itu lebih dari sama dengan 75, sehingga dapat disimpulkan bahwa gedung ini termasuk kategori baik. Nah, kalau walaupun ada genangan ini nggak ada situ. Biasanya ini kan sulit Bu, kita mau biasanya kita kasih tahu dimusnahkan tuh nggak iya nggak bisa segera. Jadi yang kayak gini kita kasih abate, tapi ini nggak ada nih. Yang susah kayak ini kita kasih abate, tapi dia nyamuk nggak bakal itu. Atau enggak kita kasih solusi, biasanya bisa abate kita terbatas, kita minta dia untuk siram pakai oli. Jadi abate nggak, apa nyamuk nggak bakalan berkembang. Pak, ini apa ya Pak? Itu air enggak kotor lagi. Aku nggak tahu aku tuh alat ini yang buat Mesin gitu. Oli Bu. Ada oli berarti kayak gini. Oh. Nah ini genangan kayak gini. Biasanya kalau temennya kita kasih rekomendasi mau dirapiin. Ini misalnya kalau ini makanan tikus ya, cuman karena ini kardus-kardus kayaknya si tikusnya nggak ke ini. Cuman ini ya termasuk langsung temuan sih, membuat kurang rapi. Biasanya kita kasih rekomendasi. Yang namanya kita cuma bisa memberikan rekomendasi Mbak. Jadi nggak semerta-merta langsung dikerjakan. Iya. Walaupun sudah bandengnya nanti kita tingkat atasan yang langsung ngomong. Misalnya ada temuan Ya. berapa kali itu ya? Tapi nggak ditindaklanjuti. Tadi mungkin mau nanya apa sih? Tentang ini Pak, pembuangan air limbahnya itu. Ya. Ini pusatnya di mana? Itu ada IPAL, nanti saya tunjukin IPAL sama pengolahan sampahnya. Sampah di sini dia pakai pihak ketiga Bu. Jadi mereka cuma menyediakan tempat pembuangan sampah sementara, dan itu ada di dalam terminal, kita nggak ke sana. Nanti ada dari nggak tahu sih dari tim dinas kebersihan atau apa, punya pihak ketiga yang mengangkut tiap hari sampah itu untuk dibawa keluar. Kecuali sampah internasional. Kalau sampah internasional ini terutama dalam kondisi khusus pas haji. Haji itu nggak bisa keluar dari bandara sampahnya, harus dimusnahkan di bandara. Nanti saya tunjukkan inseneratornya di sana. Jadi harus. Misalnya kalau sampah itu tuh kayak membawa suatu apa sih kayak penyakit itu bisa, maksudnya kayak gimana? Ya, menghindari itu salah satunya. Karena ada peraturan memang, peraturan bukan dari kesehatan dinas kesehatan aja, dari Kementerian Kesehatan, tapi dari peraturan Kementerian Perhubungan juga mewajibkan seperti itu. Untuk sampah internasional harus dimusnahkan di bandara, nggak bisa dibawa keluar. Saya lupa peraturannya apa, tapi ada itu. Jadi mereka harus pakai insenerator, dan itu diaktifkan pas musim haji aja. Punya insenerator Ada sendiri. pas musim haji. Cuman kalau musim kayak biasa domestik mereka pakai yang kata kerja tadi dibuang keluar. Kalau penerbangan internasional gimana Pak? Internasional kita sampahnya dibawa kembali ke negara asal. Gini, sampah yang mereka bawa di rumah di pesawat itu nggak boleh turun dari pesawat. Mereka buat kantong, nanti ketika mereka balik ke Malaysia, nah buang di Malaysia, jangan buang. Gitu. Kalau yang ini yang kita ini ada AirAsia sama Scoot Tiger. Nah mereka seperti itu untuk kalau yang haji kita pakai ini Saudi Arabia Airlines. Dulu memang sudah ada MOU, sampahnya nggak memungkinkan kembali karena jarak penerbangannya kan sampai 8 jam. Sampah itu kalau udah dalam pesawat selama itu memberikan bau yang tidak sedap dalam pesawat. Jadi mau harus dikeluarkan pada saat mendarat di sini dan dibakar di sini. Bentar Pak, saya kan penerbangan internasional nih, misalnya tuh kayak Singapura nih kan, itu emang nggak terlalu jauh, tapi misalnya itu berarti misalnya kan udah terbangin nih, itu nggak ada istirahat pesawatnya, apa langsung berangkat ke negara asal untuk membuang sampah? Ya, kalau di Scoot Tiger itu namanya itu ground time namanya.
berapa lama dia ada menetap di bandara. Ground time itu semakin lama, duitnya juga semakin banyak. Makanya pesawat itu kalau bisa sesegera mungkin. Bagi AirAsia itu, kalau AirAsia itu kami paling sebel tuh periksa AirAsia. Karena penumpang yang baru turun keluar terakhir, baru turun, yang mau berangkat sudah masuk. Padahal harus ada jeda waktu supaya kami bisa periksa presentasi pesawat di sana. Kadang kalau misalnya muntahan kita tahan, nggak boleh ada yang datang, nggak ada yang boleh masuk sebelum tumpahan ini dibersihin. Gitu. Kalau bandel ya kita kasih surat peringatan buat berita acara kan main. Mereka paling males yang ngurus kayak gitu kan, jadi ya sudah rugi dikit, jangan rugi dikit maksudnya tuh ya bisa jutaan satu, dia hitungannya per menit kadang kan, bukan per jam, per menit itu untuk ground time itu, apalagi pesawat luar negeri ya. Oke. Gimana? Nanti kita langsung ke reservoir dulu ya. Nyampe pesawat sebenarnya lebih cepat lebih bagus. Tapi karena terkait dengan cost juga, kalau cuma sedikit bakar bahan bakar ini kan lumayan lah. Makanya dia biasanya menunggu sampai ini penuh, bisa masuk semua dalam generator baru dibakar. Biasanya tinggal seminggu 2 minggu. Oke, untuk generator kita ke limbah ke sebelah. Jadi ya, ada yang ditanya? Yang 3 titik tadi, inletnya ini, jadi seluruhnya ke sini Pak ya? Ya, dari terminal. Ya, jadi prosesnya dari terminal itu kita ada pompa sampit dari keberangkatan kedatangan. Nah, itu dari keberangkatan langsung dari keberangkatan kedatangan itu ada pompa dikirim ke parkir enap langsung dikirim ke sini, proses ini pakai blower itu pakai penguapan scraper itu ada hipoklorit, nanti bisa dilihat alatnya di dalam. Itu hipoklorit itu untuk mematikan bakteri. Setelah diproses pakai scraper, ditambah gas, tambah tekanan, baru dari pembuangan ke pemakaian pon 1. Endapan dulu Pak, endapan dekat akses itu. Ya, itu endapan terakhir sebelum dia keluar di sungai kecil ini. Betul. Pola maturasinya. Iya. Jadi Bu, dari kita periksa pertama di sini inlet, effluentnya tuh di tempat yang muter kata Bapak tadi yang sebelah sana, yang ada Scaper namanya. Kita ambil lagi sampelnya di sana, kemudian outletnya di sana. Ada sungai kecil, agak jauh sih kalau panas kayak gini, kasihan teman-temannya. Pokoknya dia tuh ada sungai kecil. Sebelum sungai itu dikeluarkan, dialirkan, kita periksa. Dan sejauh ini so far so good sih nggak ada masalah sesuai dengan ini. Kita pakai PP nomor 82 sebagai standar maku. Apa aja biasa indikatornya Pak? Temperatur? Untuk yang in situ ya, yang kita periksa itu temperatur, pH, DO, TDS sama DHL-nya. Dengan standar sesuai dengan PP 82 itu seperti ini. Jadi kita ada alat Bu ya. Kebetulan alatnya tuh dikalibrasi sekarang, jadi nggak bisa kita tampilin. Dia multimeter ya? ada apa nama alatnya? Pokoknya indikator ini yang temperatur sama pH dia berbeda. Nah untuk DO, TDS, DHL satu alat. Pakai alat tertentu, cuman dia beda ini aja, apa namanya, sensornya aja yang diganti ya. Jadi dimasukin sensor sana, kita cek ada alatnya, nanti kan kita catat di titik-titik itu 1, 2 sama yang di belakang sana. Nah selain kita lakukan pemeriksaan ini, kita juga kirim sampel ke BTKL. Jadi diukur banyak indikatornya, nanti saya kasihlah contoh hasil pemeriksaannya di kantor nanti. Jadi ada beberapa lebih lengkap dari ini, dia ada standar buku yang kalau yang dikasih ke BTKL itu tiap berapa ini? Kalau ini kan ini sesuai dengan ya, kalau kali ini sesuai dengan per bulan ya, ada input di laporan. Kalau yang di BTKL itu sebenarnya tergantung DIPA sih. Umumnya itu setahun tuh 4 sampai 6 kali. Jadi 2 bulan sekali diambil. Bisa 3 bulan sekali. Tergantung kita ngajuin DIPA kan dari pesertanya. Ya. Oke. Untuk limbah sudah ya. Ini nggak ada tambahan apa? Kalau mau lihat ini alat untuk bunuh kuman lah. Yang ini jenis kimianya
Apa itu? Ini namanya hipoklorit. Hipoklorit. Oh, hipokloritnya untuk membersihkan yang di bagian sini ya, Bu? Iya, ini di jack, dia di jack di juk sana yang muter yang memproses gitu. Nanti biar bakterinya mati, baru tadi pengendapan di sungai kecil tadi, dengan itu ke pemakaian masyarakat ya supaya nggak resiko. Ini apa, Pak? Ini untuk alat kalau kami perbaikan pipa untuk ADPI. Ini untuk press, ini jadi panasin. Jadi iya dipanasin, jadi dia nggak kayak kita pakai lem kan. Ini langsung jadi nyatu. Berarti itu lebih kuat ya Iya, resistensinya ya. untuk tekanan 10 bar. Ini bahannya apa, Pak? Ini, Pak? Ini kayak plastik tebal. Masih tebal. Iya. Oh, ini, Pak. Deketin. Isi Bu. Starting this service problems and question and Keluar suara belum? Ini kasih ini ya, klorit tadi ya? Iya, betul Kak. Ya, untuk air pembersihannya itu klorin. Terus tadi kayak Bapak tadi ada apa ya? Ada pengecekan itu kami ada di kayak surat dari pelabuhan itu biasanya kami dapat. Itu biasanya setahun 2 kali pengecekan itu. Kami juga Jangan ambil sampel juga, jangan ke laboratorium juga. Minta itu. Iya, tapi itu dari pengawasan eksternal, internal mereka itu. Kita kan dari semua. Kalaupun ada temuan, langsung kita rekomendasi di laboratorium. Seluruh kegiatan kita dimasukin ke laboratorium. di sini alhamdulillah maksudnya untuk deteksi backup-nya banyak. Ya, alhamdulillah. Dari pelabuhannya, dari kami sendiri, dari pihak. Kita biasanya dapat yang tidak memenuhi syarat. Kalau tidak salah pernah di atau TDS itu pemeriksaan air minum dan air bersih kita pakai 2 indikator, kimia sama biologi. Kalau biologinya itu kita pakai E. coli dan coliform. Kalau kimia itu banyak, saya nggak hafal. Dan nantilah di kantor ada contoh itu. Indikator-indikator apa yang kita periksa untuk uji di lab. Jadi untuk kimia pertama kan, udah pernah belajar belum pengambilan sampel air? Nonton video. Ya, aturan praktek. Aturan praktek. Ya. Ini harus ada sesuai dengan pengiringan tertentu, jangan langsung bluk masuk ke semua botolnya. Bisa aja segini kan, buat dikoncang. Biar nanti kalau misalnya ini bekasnya kan bisa dipakai untuk sebelum kita pakai ini kan sebelumnya pasti pernah dipakai untuk buat air yang lain. Ini lama itu nggak ada lagi, harus dibersihin. Seharusnya pengambilan sampel ini di air yang mengalir. Biasanya ini hidup, pas hidup kita langsung dadah dari sini. Ini kayak lagi mati, jadi mau nggak mau seperti ini, harus ngambil di permukaan. Hindari kalau ada yang kotoran besar-besar kayak gini, dihindari langsung mas. Nah masukkan. Gak apa kimia, yang biologi yang nggak boleh lebih. Boleh minta tolong dicatat di sini kasih dulu. Nanti dicatat mobil tipe ini. Dibuat tulisnya air bersih reservoir
air bersih? Reservoir. Reservoir. Ya. Reservoir. Reservoir tanggal 12 bulan 4 jam 11.12. Reservoir bandara ya, bilang bandara SMB 2. Ya, bandara SMB 2. Sudah? Ya, itu. Tolong dong agak Sip. pegang aja. Agak susah juga. Di sini, di bawah tempat yang kering tadi sudah di ya situ aja. Ini biologi yang harus hati-hati. Jadi harus pakai handscoon, terus ini juga harus ditutup kayak gini. Oh itu di. Dan botolnya di steril. Jadi setelah dia dipakai dia ada alat sterilisasi di BTKL. Ini kan punya BTKL bukan punya kita. Jadi kalau kita mau ngambil air, baik minum air bersih, minta minjem sama BTKL. Nanti setelah nyampe sana kan setelah udah diperiksa botolnya disterilisasi lagi oleh mereka. Tolong nanti dibuat sama kayak tadi dua kertas Mbak ya. Air bersih tadi kan dibuatnya. Sama kayak Air tadi. bersih reservoir. Air bersih reservoir SMB 2. Oke. Coba dikeluarin tapinya tadi. Nah jadi sebelum dimasukin ke airnya kita harus pastiin ini harus lebih steril lagi. Kalau nggak ada korek pakai alkohol ini tisu alkohol swab katakan. Biar nggak Iya, bakteri biar botol nanti nggak ikut ya mencemari si air. Betul. Ini agak riskan ini. Jangan ada kotoran. Itu sama ya kalau misalnya ada mengalir dulu ya Kak. Ya utamanya. mengalir harus. Dan air yang mengalir itu seharusnya dibakar juga di pangkal air itu keluar. Di sekitarnya sini Kalau misalnya. pakai keran besi kan, di keran itu harus Ikan itu dibakar dulu sebelum diminum. Itu masuk. Jangan dulu masuk. Harus penuh. Sampai bahu ini. Banyak gitu. Jangan masuk. Silakan lagi tolong. Ditutupin sebelah sini. Ini perlakuan untuk yang Biologi harus kan? kayak gini. Jelasin basic kemarin tuh. Perasaan nggak ada kalau jelasin api-api itu. Oh panas. Jam berapa? 11-12 tadi kata aku. Bukan. Samain dengan tadi jamnya Iya. atau? Enggak apa, samain aja. Sudah? Bikin lagi kayak gini satu. Satu lagi. Oke. Ditutup lagi. Kursi. Sudah tadi? Lagi dulu. Ya. Ini pengambilan sampel. Perlakuan yang sama dilakukan untuk air minum juga kayak gini. Air minum dia periksa untuk mikrobiologinya, yang ini untuk kimia. Lebih banyak kimia karena indikatornya banyak, jadi harus perlu sampel yang lebih banyak daripada biologi.
Oke, ada yang tanyakan untuk pengambilan sampelnya? Nggak ada? Ini pengambilan sampelnya cukup di satu titik. Ya, tidak, kalau air bersih ini namanya reservoir. Biasanya kita ngambil titik 1, ini namanya titik reservoir. Setelah itu nanti di terminal kita ambil sampel juga, baik itu di terminal kedatangan, di toiletnya, atau di terminal keberangkatan, atau di dapur TPM-nya. Pokoknya di tempat dia digunakan ya? Iya, kayak di apa awi kan dia nyuci pakai apa, kan sumbernya airnya kayak gini juga, dari sini juga dari sana, karena hasil di sini belum tentu sama di sana, karena kan ada jalur distribusi. Bisa baik di distribusi itu ada kontaminasi sehingga ditemu ke bakteri, atau enggak pas penampungan di sana misalnya dimasukin di dalam gentong, tapi gentongnya itu terkontaminasi, itu bisa mempengaruhi juga hasilnya nanti berbeda. Jadi yang hasil murni benar air itu di sini, makanya kita buat titik 1 yang lebih tinggi. Di mana?